Ini gimana caranya naik itu naik gajah bukan naik ini. Kang Prof salah paham. Oh, mau naik gajah? Gimana caranya kalau mau naik gajah? Kan Waduh. Itu tanya Gus. Itu tanya sama kepada para fansnya Abraha. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat guys, tuh guys. Alhamdulillah. Sehat. Hiburannya cukup, insya Allah sehat Gus. Ya itulah. Gimana ya? Aku sudah berapa kali ya? 2 kali berhadapan dengan alumni Kairo loh. Al-Azhar loh. Ya begitu pola pikirnya. Nggak bisa ketemu. Makanya kan aku bilang ya, pemikiran-pemikiran out of the box itu hanya bisa diperoleh di kajian-kajian yang itu kalau di politik itu ekstra parlementer. Kalau di lembaga-lembaga yang resmi ya begitu itu, karena sudah ada blueprintnya. Nanti Kanjeng Nabi nggak melek huruf, nanti Mi'raj naik ke sana terus ke sini, nanti Nabi Isa turun lagi, ya gitu. Repot. Sholat nego ya Gus ya, sholat nego gitu ya. Sholat dinego gitu kan. Kan sudah jelas Nabi itu fatona. Masih katanya buta huruf. Sampai gue mau dilaporin ke polisi gara-gara gue ngomong Nabi gue itu melek huruf. Ini gimana? Aduh. Repot. Seperti tadi itu sebetulnya gimana ya? Yang mereka menyindir cuman gayanya itu satir ya. Ya nggak masalah sih, aku nggak apa-apa gitu, ya. Nggak masalah gitu. Cuman aku tadi sebetulnya sengaja men-trigger Mas korban kurikulum gitu. Korban kurikulum. Dia kan closing statementnya kan dia ngomong memberikan alternatif gitu ya. Alternatif tafsiran. Aku bilang aku menentang semua tafsiran yang nggak sama. Ayo kita ketemu. Tak bikin gitu. Memang tak provokasi. Saya nggak sampai tuntas sih Gus. Tadinya kalau sampai tuntas closing saya gini, saya siap berhadapan dengan yang ingkar hadis pada posisi saya, dengan yang ingkar Quran karena saya dituduh ingkar hadis gitu. Aduh. Jadi sebetulnya ya diskusi-diskusi kita itu ndak tuntas. Di Al-Quran itu banyak ya, kita disiapkan kuda-kuda yang tangguh gitu ya. Aku sudah koleksi, ada beberapa ayat itu yang menjelaskan tentang bagaimana kita itu mempersiapkan perang selalu siaga, itu selalu kuda. Bahkan hadis kan begitu. Ajari anakmu memanah, ajari anakmu berenang, ajari anakmu menunggang kuda, bukan menunggang gajah, gitu loh. Ya. Cuman kan aku ngomong aku tambah dibenci. Iya, uteknya itu loh nggak dikawe gitu loh. Ya, tetapi apakah gajah itu nggak dipakai oleh raja? Dipakai untuk momen-momen seremonial. Itu dipakai gajah, lambang kebesaran, gajahnya gede. Tapi untuk intervensi militer itu Pak Bima ngerti lah, bisa jelaskan ke kita. Masa pakai sesuatu yang itu secara moving dia lambat. Sedangkan Al-Quran itu menggambarkan, saking catatannya Dundi ya, Ustaz kompilasi kok. Lihat itu Tapi kalau menurut Kingpin gini Gus, gimana? kenapa disebut pasukan gajah? Ya memang pasukannya Abraha tuh pada masa itu terpilihnya yang badannya kuat, tinggi besar kayak gitu. Jadi gajah itu representatif dari kondisi pasukannya. Pasukannya memang tinggi besar gitu. Iya. Mereka disebut pasukan gajah kayak gitu. Iya, kan gue sudah Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Elsa, jagoan kita ini. Kan gue sudah bilang, ya,
dan tak kasih contoh lagi. Jangan main-main loh sama Prof asumsi kalau mau bisnis catering. Bisnis asumsi. Mending bisnis yang lain. Bisnis apa? Misalkan cuci mobil, buka cuci mobil. Kalau bisnis catering jangan dah berhadapan dengan Prof asumsi itu. Kenapa? Dia itu gajah. Nah, itu kan dalam otak kita, masa Prof asumsi terus gajah? Artinya dia itu besar, jangan dilawan. Kuat gitu ya, kuat. Besar, kuat gitu. Cuman kan repot ya. Dia memakai Ibnu Katsir sampai ono sing jenenge gajahne jenenge Mahmud, kok ngerti gitu. Kalau misalkan dirunut Ya, kan saya tanya Gus, jarak pandang berapa jauh itu bisa ketahuan itu burung bawa kerikil di kakinya, bawa batu di paruhnya. Jarak pandang berapa? Itu melihat dari gunung. Lah, aku jarak pandang 100 meter aja udah nggak bisa memastikan loh. Dari gunung kan kiloan meter itu. Iya, gitu loh. Jadi maknanya dipersempit ya. Toiron itu dalam lisanul Arabian, semua yang melayang di udara itu toiron. Pesawat terbang ya toiron. Sekarang ada kecanggihan drone itu ya toiron, yang tidak berawak. Terus nyamuk ya toiron, burung ya toiron. Gitu loh. Berkumpul. Gus Betik malah lebih kelabakan debat. debat sama Gus Betik malah akan kesulitan debat sama korban kurikulum. Toironnya wedus gembel loh kalau korban kurikulum. Wah, gimana tuh? Karena ada tanah liat yang dibakar di sana. Wedus gembel loh toironnya. Ya nggak Akan apa-apa. lebih sulit lagi. Menarik aja kan itu apa namanya? Misalkan tanah liat yang dibakar itu apa? Apakah benar tanah liat atau itu melambangkan ganasnya virus yang disebar oleh Gusti Allah Agung untuk menghajar pasukan Abraham? Kan bisa saja. Seperti gini, Allah bersemayam arusnya di atas air gitu. Apakah otak kita terus air itu atau air sebagai unsur H2O? Air yang gimana? Coba. Kan nggak Tapi bisa. kalau virus gini Gus, kecepatan melumatnya itu loh Gus. Kalau udus gembel kan memang cepat melumatnya Gus. Kalau virus apa ya secepat itu melumatnya gitu. Virus pilihan kok itu. Virus. mulai klinik nih, Gus Betik mulai klinik nih mistik. Ini masalahnya dulu itu ilmunya itu ilmu laduni masih banyak. Ilate kudu muni. Makanya kan seperti apa ya? Seperti ulat yang dimakan daun ya. Jadi pasukan Abraham itu diibaratkan daun yang nggak berdaya sama sekali gitu ketika digerogoti ulatnya gitu kan. Itu kan kayak ini aja, kayak apa badai padang pasir. Tapi terfokus di situ kan sebenarnya simpel sekali peristiwa alam itu. Iya. Badai padang pasir nggak usah panas lah. Itu orang kalau mata banyak ketimpuk gini-gini habis kok. Habis ya betul. Betul. Badai padang pasir. Beterbangan juga Pak Ersa ya. Iya. Ya nah, kalau badai padang pasir bukan wedus gembel Pak Ersa, unta gembel namanya. Iya. Badai padang pasir. Kang Mas kurban kurikulum tadi memang sengaja tak pacu supaya dia lebih garang gitu loh. Tapi sepertinya masih setengah hati juga permainannya. jadi perlu dipompa lagi gitu. Jadi diskusi tentang Adam, Al-Quran itu gak pernah ngomong Adam manusia pertama. Yang dibilang Al-Quran itu Adam khalifah gitu loh. Kok masih ngotot manusia pertama? Al-Quran gak ngomong gitu. Ya. Kalau secara Aku bilang gini aja Gus. Aku bilang gajah itu kan kuat tapi lambat.
minta mana data dan literasinya kan belum ada. Coba mana Prof data dan literasinya gitu. Nah, ngomong emang nggak lihat realitas apa sampai minta data dan literasi. Tapi kita ngomong di sini jangan-jangan jadi dosa nanti orangnya nggak ada yang ngomong. Enggak, kalau ini kan sebenarnya kan memang pijakan berpikirnya beda, kesetek beda, sangat-sangat beda. Aku berapa kali berinteraksi gitu, misalnya kita ngomong arahnya itu sudah mengerucut ke sini, kok jadi melebar ke yang lain. Oh ya sudah, enggak dikit. Aku modelnya enggak ngejar aku, tapi oh beda. Ya sudah. Jadi memang apa ya agak susah sih. Kalau misalnya kayak gini aku mungkin agak sering itu gini. Kan aladzina itu kan banyak banget kan orang-orang yang kan penekanannya aladzina, kafaru kan kata kerja. Tapi jadi seakan-akan bukan kata kerja kafaru itu. Jadi aladzina itu terus orang-orang kafir kan gitu. Kalau orang-orang yang senantiasa berperilaku kafir, memang panjang jadinya. Kan nggak ada alladzina aslamu, nggak ada. Jadi satu iman alladzina amanu, yang menyelisih iman itu kafaru alladzina, fasaku alladzina, zolamu alladzina. Jadi yang berseberangan dengan amanu itu pergerakan kondisi manusia. Terus ada kafaru dalam bentuk orang kafir, itu biasanya pernyataan clue-clue dan ciri-cirinya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ciri-cirinya jelas. Kalau mukmin amanu, ciri-cirinya qad aflahal mu'minun. Statement semua itu. Lah kalau terus orangnya yang distempel oleh kita-kita ini, aku kadang-kadang, wah ini jadi terkotak-kotak gitu. Kita kadang-kadang jadi terkotak-kotak, keilmuannya jadi buntu karena udah distempel berseberangan secara apa ya, pemikiran, perilaku itu terus stempel gitu. Mereka belum tahu Pak Elsa kalau Nahu Sorong Pak Elsa itu sanadnya nyambung ke Abu Lahab, belum tahu mereka. Lah aku ra iso bahasa Arab. Kan tapi dalam benakku itu kalau ada alladzina di luar itu pasti ya ayuhan nas. Nah, nas ini nanti terus mecah ke bawahnya alladzina. Orang-orang yang dengan perubahan-perubahan sesuai waktu, sesuai tempat. Lah kok terus jadi stempel ke orang, waduh, repot. Zaman Nabi apa terkotak-kotak? Enggak kan? Pendakwahnya, cara dakwahnya itu enggak jadi sekat. Sekarang gini. Tapi ya, kalau premisnya kan saudara-saudara kita itu kan kerangka berpikirnya mengikuti ulama dulu tuh pasti benar gitu ya. Sekarang gini, premisnya kalau yang dulu itu pasti yang benar, yang kemudian salah, itu pertama ilmu nggak berkembang. Nah, kalau yang dulu itu benar, yang kemudian salah, tapi faktanya banyak tafsir. Iya. Iya kan? Banyak tafsir itu berarti kan ada ketidakpuasan intelektual terhadap tafsir yang sudah ada. Itu loh. Harusnya universitas Islam nggak usah buka studi tafsir ya, karena udah selesai tafsir itu ya. Kalau sudah selesai tafsir saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini anggota penggembira apa bukan ini? Pak Esra, Yes. Abu Lahab itu nggak tahu Tanwin Iwat itu. Tapi dia juga sama nggak tahu Ali Bengkong loh itu. Iya, nggak tahu. Lah Ali Bengkong lah. Ali Bengkong itu sing ro wong Jawa kok.
Bukan no boboke dhewe nek nyeneni, ayo ngaji, kon nek ora ngaji arep bengkong ora aru kon. Padahal kan itu adanya belakangan kan. Ngaji jadi lagu itu tajwid itu belakangan semua. Dulunya enggak kayak gitu. Betul. Betul. Makanya kalau tahu nahu sorofnya Abu Lahab ya udah. Jadi orang-orang jahil Murni. itu tahu nahu sorof semua ya Pak Prof ya. Iya. Justru orang gini ya, saya bilang ke Pak Ersa, zaman Nabi itu justru para penentang Nabi itu yang paham tata bahasa loh. Para Iya. penyair itu jago-jago. Karena nggak mungkin dibacain tapi yang mendengar nggak paham. Iya. Jadi jahiliyah lebih pintar daripada kita yang sekarang. Kita lebih jahil dari mereka nih. Dianggapnya kan kayak gitu. Yang aku Pak Ersa Karena kalau kan jago na- modelnya itu barang siapa menafsirkan sendiri maka tempatnya di neraka. itu syair dari mana sih itu? Aku pingin tahu. Nggak tahu. Hadis itu. Di- Syair hadisnya Sohi itu. Sohi. Itu hadisnya Sahih aja ditentang banyak. Hadis itu kan keluarnya muncul dari perpindahan Umayyah sama Abbasiyah. Gini loh Gus, yang paham pertama kali bahasa Quran itu bahasa sastra sopo? Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang pertama paham. Iya, Nabi Muhammad yang pertama paham. Nabi Muhammad yang pertama tahu menerima bahasa Quran. Masa DWR belajar cara berbahasa, cara bahasa Quran, cara bahasa sastra? Kan nggak mungkin. Dibilangnya nggak bisa nulis juga gimana? Kayak susah kan. Habib Fanan ini orang yang jago nahu sorof. Nek hidup di zaman Nabi pasti jadi penentang Nabi nih. Saya sorof nggak, nahu aja. Tapi yang sekarang kayak Masih itu anu loh Bang, yang kayak gitu tuh bukannya digunakan untuk memberitahu orang, tapi digunakan untuk gagah-gagahan. Iya. Ya sekarang analoginya gini Bang Bima. Belajarkan Al-Quran marah-marah lagi. Analoginya kayak gini Bang Bima. Sudah belajar nahu sorof tapi begitu ditanya Quran buka tafsirnya orang ngapain belajar nahu? kalau aku bukan nahu sorof, aku nahu soro. Soro. Paling berkesan tadi lah pokoknya. Oh ini Prof asumsi pakai akal. Gus pakai akal nggak? Enggak. Aku diskusi sama yang nggak pakai akal. Enggak Kak, aku tadi senyum aku. Wah kacau Di ini. bawah itu aku di bawah juga senyum Bang Alfred. Kacau ini. Apa? Udah jangan disebut orang. Gus Betik. Yo. Nanti pagi kalau diskusi lagi, kita kasih tema aja. Ini diskusi ini temanya anak nakal versus anak mami gitu Gus. Acur. Wes. Ini kelihatannya anu Bro, ini orang mutajilah semua ini Bro. Acur. Aneh loh ya Pak Bima ya. Ketoknya belajar nahu sorof tapi begitu ditanya pendapat pemahaman Al-Quran menurut nahu sorofnya nggak maunya lihat tafsir. Iya. Buat apa ilmunya? Loh ini kok kurang satu orangnya sudah gini. Pak Jeffrey. Jeffrey kempal Pak, naik lagi Pak. Nah, ini ada aneh Bang Fanan ya. Aku kan kalau jahilu itu kan dari akar kata jahala kan. Kan fiilnya kan fiil madhi kan. Ya. Berarti jahilu fil ardi itu sudah di ardi kan. Bisa nggak dimaknai gitu dari sisi ilmu nahwunya? Gini, sebenarnya kita nih ke framing pemahaman bahwa surga itu di langit, jannah itu fisama, kan gitu. Jadi Ya membaca memang. ayat itu sudah pikirannya ke langit terus gitu loh. Lah ya. Tapi nek ngacu ke Itu apa Bang yang sering kita bicarakan tulisan. kali ini Bang.
kalau ngacu ke tulisan itu kan jala, terus masdarnya kan isim fa'ilnya kan jail. Berarti sudah di bumi, jailu fil ardi khalifah. Benar. Kan Memang jadi walaupun disebut janah-janah ya tetap di bumi. loh, surga yang nanti pun di bumi loh. Fil ardi. Nggak lihat tafsir, Pak Ersa nggak lihat tafsir lah, ngaco Pak Ersa. Lihat tafsirnya dong. Nah ini kan yang katanya tadi ilmu nahwu. Nah aku kan nahwu kula. Kadang-kadang ya, tapi ya. Tapi Ya, gini, korban Ustadz ya. Ahmad kan aku tanya gini, Ustadz Ahmad itu Nabi Adam itu kan turun ya. Nah itu turun sendiri apa diturunkan? Turun sendiri, tapi aku kurang ngerti caranya. Yang itu. Tapi apa itu turun Cerah sendiri? naik burung Turun Garuda. sendiri. Ketika perintahkan turun, apa diturunkan sama Allah? Turun sendiri. Tapi wallahu alam bisa saya nggak tahu caranya. Itu Bang Jepri itu minta naik lagi tuh. Ada pemahaman gini loh Prof, kalau kita berbeda, dikiranya kita tuh pendapat sendiri. Padahal kita juga baca buku gitu loh. Iya, orang tadi pendapat rame-rame, saya kan sama Gus Betik sama Bang Alfa rame-rame juga. Aduh. Kacau, kita nih bertahun-tahun yang kita pelajari itu pemahaman orang atas Quran, bukan memahami Al-Quran. Afala ta'qilun itu ta'qil fi tafsir, bukan ta'qil fi Quran. Dan ketika kita beda dengan pemahaman orang itu, tuduhannya kita ngingkari Quran atau ngingkari dalil gitu. Iya. Padahal kita sedang berbeda dengan pemahaman. Jahatnya di situ. Kacau. Terus Itu loh, diadu, Prof, yang- kamu yang- lebih pintar yang mana sama Ibnu Katsir? Ah, iya. Ujung-ujungnya kayak gitu. Yang tadi tuh gini loh Bang Fanan, jadi kalau kita punya pendapat, seolah-olah pendapat kita tuh akal kita sendiri, padahal kita juga membaca banyak referensi gitu loh. Iya. Cuma kan bukan kitab, Pak Bima. Pak Bima kan nggak baca kitab, Baca buku. baca buku kalau Pak Bima. Pak Bima nih, gini ya, santri Pak Bima pegang buku karangan Albert Einstein. Itu namanya kitab Pak Bima. Tapi Pak Bima kalau walaupun pegang buku Fathul Bari gitu kan, itu nggak disebut kitab karena Pak Bima yang pegang. Fathul Bari gitu kan, itu nggak disebut kitab karena Nah, mau belajar arkeologi kok lihatnya Ibnu Katsir. Ya enggak mungkin dapat. Makanya teori Big Bang yang diklaim katanya ada di Quran, siapa ulama yang bisa menjelaskan tempo dulu? Makanya teori Big Bang. Oh ada lagi yang gini, kadang-kadang aku agak senyum-senyum tapi ya gimana ya, kita tawaf kan, tawaf itu kan berputar mengkirikan Ka'bah gitu kan, terus semua alam semesta itu berputarnya mengirikan Ka'bah. Kadang-kadang lah kita lihat posisinya di mana. Kalau posisinya kita misalnya di bawah bumi, di bawah permukaan bumi, ya muternya ke kanan. Kalau kita di atas permukaan bumi, ya muternya ke kiri. Iya. Kan kadang-kadang, wah, semuanya berputarnya ke kiri. Kadang-kadang planet-planet berputarnya ke kiri, kok dipaksakan gitu loh. Tawaf sendiri kalau mau digali nggak muter kayak gitu, bisa jadi artinya muter itu ya jauh. di bawah ada yang nanya Pak Bima bukan santri ya. Bukan, Pak Bima itu kiainya loh. Pak Bima bukan santri. Hampir bang. Kadang-kadang menerangkan ke orang gitu kok simpel. Yang namanya santri itu masih muda. Seumuran Pak Bima udah bukan santri, kiai Pak Bima itu. Bukan Prof, lah kayak yang kayak gini nih pikirannya juga bukan referensi loh, wakil loh ini loh. Pak Bima Iya. ngomongannya kita. Iya, mau disebut referensi tetap bukan kitab. Kalau Pak Bima yang pegang buku.
Kuwi jenenge wah salah kedaden. Lah harus tak kandani loh ya, tak kandani gini. Al-Quran itu tidak pernah mengatakan Adam manusia pertama. Lalu pertanyaan timbul, lalu siapa yang mengatakan Adam manusia pertama? Yang mengatakan itu Bible di kitab Kejadian 22. Di sana dikatakan Adam manusia pertama karena ada yang diciptakan mula-mula. Sekarang Anda tinggal memilih mau ikut Quran atau ikut Bible gitu. Dijawab saya tetap ikut Quran tapi menolak pemikiran Gus Betik. Lah repot. Gitu loh. Dia menolak pemikiran tapi mengambil guiding yang aku tawarkan, kamu mau ikut Bible atau kan seperti itu. Karena tidak ada secara eksplisit ataupun implisit itu bisa kita uji. Kalau kita uji secara implisit, justru nanti mengarah Adam bukan manusia pertama. Karena apa? Khalifah itu pengganti. Berarti ada yang digantikan. Adam itu manusia terpilih. Itu sebutan, Gus. Mesti ada beberapa pilihan. Artinya dia bukan kandidat, iya. Bukan calon tunggal, betul, bukan calon tunggal. Itu bisa dibedakan di bahasa Arab, Gus, sebenarnya. Antara basyariah dan insaniyah itu nanti ketemu. Adam itu basyar pertama atau insan pertama? Lah, Bib, Panan, gini loh. Kan udah dibahas tadi tentang basyar, insan, anak. Ya jawabannya itu podo wae loh. Loh, Quran itu nggak sembarangan loh. Ngasih istilah yang beda pasti ada teka-teki yang mesti dijawab loh. Kok podo wae? Kuwi ngerti umure Nabi Nuh kuwi masalahe. Gak ada yang percaya Prof, orang ngerti nahu kok sosokan neraka. Mas Muklis waktu aku Orang tentang itu kitab nggak ikut ya? Nggak ikut aku. Itu lebih seru lagi. Sama siapa, Gus? Ya? Sama Ustadz Ahmad. Sama Ustadz Ahmad lagi. Nggak enak lah sebut nama. Ojo. Kan aku bilang, ya, pertama, kenapa itu kok jadi ini terjemahannya, padahal itu jalika, bukan hada. Yang kedua, Al-Quran itu dalam tanda kurung loh ya. Berarti kalau tanda kurung itu bisa didiskusikan kan? Alkitab dalam kurung Al-Quran, bisa nggak didiskusikan? Gitu. Kalau aku nggak setuju Alkitab itu diartikan Al-Quran, karena nanti bertentangan dengan ayat yang keempat di bawahnya. Al-Quran itu baru muncul di ayat yang keempat di bawahnya. Jadi aku mengambil Jalikal Kitabu itu adalah kisah-kisah ini, kisah-kisah itu. Maksudnya kisah-kisah yang di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kisah itu khusus, iya memang kan. Bahasa Arab itu kan banyak, seperti jalan aja ada torik, ada sabil, ada apalagi torik, sabil, sirot itu jalan. Ya. Kitab juga begitu. Kita lihat di surat 19 ayat yang ke-41 kalau nggak salah. Kitab Ibrahim. Kan apa kalau nggak bukan kisah? Disuruh menyatakan kisah Kanjeng Nabi Ibrahim itu. Jadi tak suruh lihat gini aja wis, lihat di channel YouTube Subhanito Sukoco mencari makna kitab itu apa. Itu Gus Betik, kalau antum lihat di surat Yunus ayat 37, bentar saya ada screenshotannya kalau nggak salah. Bentar. Gede Hos. Iya. Tapi sulit sih Gus Betik sinaune ning dalan. Aku sinaune ning lampu merah Gus, piye Gus? Ya pokoknya awak dhewe anak haram ae lah. Tuh, nih. Ayatnya ini Al-Quran dan Alkitab dijadiin satu. Wa makana hadal Quran an yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab
fungsi Al-Quran itu tasdik yang pertama dan penjelas daripada Alkitab. Kisah. Kitab yang la raiba fi. Betul. Ini diksi Al-Quran dan Alkitab ini di ayat ini dibedakan, tapi sering disinonimkan kan. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, akan tetapi membenarkan kitab-kitab, membenarkan kisah-kisah itu, gitu loh. Kalau Iya, walakin tasdiqal ladzi baina yadayh, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan tafsil kitab, perincian daripada Alkitab. Al-Quran itu merincikan Alkitab fungsinya. Dari sini kan kita pahami bahwa Al-Quran dan Alkitab itu sesuatu yang berbeda gitu. Dan itu Allah bedakan, Alkitab itu hudalil mutakin, kalau Al-Quran hudalin nas. Cak, surat apa tadi, Cak? Belum tercatat kan? Yunus ayat 37. Oh, Yunus, aku Yusuf. Yunus 37. Keke matur nuwun. Ini saya tambahin ya. Jadi gini Gus, ini apa yang saya pahami aja. Jadi Alkitab adalah konsep kenabian dan kerasulan yang diterima oleh Musa, Isa dan Muhammad. Wa ataina Musal kitab wal furqan. Wa ataina ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alni nabiyyan, itu Isa. Kalau Nabi Muhammad waladzi anzala alaikal kitab. Kan gitu. Jadi Alkitab itu di dalam memuat konsep nubuwah dan risalah, ayat-ayat kabar dan ayat-ayat perintah atau larangan. Atau kalau di Al-Qur'an yang diterima oleh Nabi Muhammad, Alkitab itu isinya risalah, yaitu muhkamat, hukum-hukum dan mutasyabihat, ayat-ayat kenabian. Jadi ada kerasulan dan ada kenabian. Itu isi Alkitab. Nah, kalau Al-Qur'an itu pure, dia turunan dari nubuah itu, konsep kenabian Muhammad, atau di mutasyabihat tadi. Isinya kisah, sejarah, pengetahuan, itu kenabiannya Nabi Muhammad semua tuh. Tapi kalau sudah kutiba alaikumusiyam, itu kerasulannya, menyangkut perintah dan larangan. Jadi Alkitab itu isinya dua. Nah, fungsi Al-Quran tadi adalah menjelaskan Alkitab, yakni menjelaskan risalah-risalah, seperti perintah fahisyah itu haram, Allah jelasin sendiri lewat cerita Nuh misalnya. Ya qaumi taf'alu fahisyah misalnya, yang kalian lakukan ini fahisyah, itu diambil dari Al-Quran sebagai penjelas daripada risalah. Makanya buat tafsirul kitab tadi fungsinya. Sebenarnya kitabnya umat Islam ini dianggap namanya Al-Quranul Karim itu baru. Dulunya namanya Al-Mushafus Syarif. Memang di mana dalilnya bahwa Quran itu adalah kitabnya umat Islam gitu? Nggak ada. Alkitab itu hukum-hukum itu yang untuk pengikut Nabi Muhammad, seperti puasa, kemudian sholat Jumat, itu kan perintahnya amanu, itu Alkitab tuh. Di situ. Itu dulu lah penggambaran perbedaan Al-Quran dan Alkitab. Al-Quran itu pokoknya kitabnya seluruh umat lah. Benar. Dia pure kenabian, Bang. Itu yang Prof. Aku kan dulu berkali-kali bahwa Nabi Musa itu ngikuti kitab Taurat. Bukan kitab Taurat ngikuti Nabi Musa. Betul. Kan berapa kali aku tak ulang-ulang karena orang sering terjebak. Nabi Muhammad juga sama. Nabi Muhammad mengikuti kitab Al-Quran. Iya. Tapi kadang-kadang jadi kebalik gitu. Dan Injil Al-Quran kitab loh Bang Esra. Menurut Al-Quran ya, kan Nabi Isa itu ketika lahir, ini Abdullah atani Alkitab, di dalam kurung Injil. Padahal di ayat lain wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wat Taurat wal Injil. Empat jenis. Ya. Dibedakan semua. Hanya sering gini kalau di Al-Baqarah itu kan radikal kitab la raiba fi. Saya dulu
ya memang kitab itu kalau saya meyakini bahwa kitab-kitab sebelumnya itu di situ alladzina yu'minuna bil ghaibi. Artinya kitab-kitab sebelumnya Taurat, Injil, Zabur, Mushaf itu pasti ada muatan itu. Dzalikal kitab la raiba fihi alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah. Ada itu semua. Nah, ditarik kekinian, terus kadang-kadang dalam itu Al-Quran, kalau memaknainya itu ditarik ke keterangan setelahnya, ya nggak salah mutlak ya. Tapi kadang-kadang agak bergeser terus ini hanya Quran. Nah ini yang jadi problem. Ini saya ada bagannya nih. Ini penjelasannya sangat. Dikit-dikit host. Jadi ini di bagan ini dijelasin bahwa Alkitab sama dengan nubuah dan risalah. Sebentar Bang Fanan. Ya. Ini aku nontonnya jadi miring ini. Sambil tidur. Nggak apa-apa. Kalau nggak miring nggak ketok kabeh nanti. HP ini tak iring wongnya do tiba. Jadi ini Alkitab sama dengan isinya nubuah dan risalah, kenabian Muhammad dan kerasulan Muhammad. Kalau risalah ini ayat-ayat muhkamat yang disebut huna umul kitab. Itu risalah. Selain risalah, selain muhkamat, dia mutasyabihat. Turunannya di nubuah. Nah, ayat-ayat mutasyabihat ini apa? Dikatakan sab'ah minal masani dan Al-Quran. Al-Quran ini baru tempatnya di sini dia. Turunan dari mutasyabihat. Kan ayatnya di surat Al-Hajj kalau nggak salah. Wa auhayna ilaika sab'ah minal masani wal Qur'anun azim. Dan kami wahyukan kepadamu sab'ah matani, diartikannya 7 ayat yang berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung. Sab'ah matani ini yang dipahami apa yang dipahami ya? Bukan Al-Fatihah, bukan. Enggak, yang paling sering itu Yasin, Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad, Ha Mim, itu sab'ah matani. Dan Al-Quran itu turunan dari mutasyabihat. Nah, Al-Quran ini turunannya apa saja? Cerita-cerita kebenaran dan ayat-ayat penjelas. Cerita-cerita ini nanti turunannya 2 lagi, diambil dari Lauhil Mahfuz dan Imamin Mubin. Jadi dijelasin di sini turunan-turunannya gitu loh. Makanya Alkitab dan Al-Quran sangat berbeda. Allah sendiri yang membedakan gitu. Nah, konsep nubuah juga dikatakan sebagai tafsirul kitab. Tadi ayatnya udah saya bahas. Makanya Al-Quran itu hudal linnas. Kenapa? Karena dia konsep kenabian Muhammad. Yang ada kisah Adam, Nuh, Musa itu konsumsi seluruh manusia gitu. Untuk menjadi petunjuk manusia sangat bisa. Penciptaan bumi, langit, mau yang kafir, mau yang enggak, bisa. Tapi kalau sudah masuk ayat muhkamat atau risalahnya Muhammad, kutiba alaikumusiyam, itu bukan buat seluruh manusia, bukan ya ayuhan nas, tapi ya ayuhan ladzina amanu. Tidak seluruh gitu. Itu penjelasannya. Alkitab dan Al-Quran berbeda, sangat berbeda. Yang satu lil mutakin, yang satu lil nas. Di situ aja sebenarnya udah beda. Isinya kisah semua kalau Al-Quran. Mas, coba buka surat Al-Fil ayat 1, Mas. Digedein. Al-Fil. Iya, surat 105 ayat 1. Wah, ini masalah gajah Abu Neh lagi. Iya, kita diskusi masalah diksi taro ya, taro. Oh iya. Di Arafil mana mereka nolak ya. Iya. Aro itu melihat dengan melek ya, pinginnya melihat dengan merem kan. Tapi begitu di Alfil, Aro itu maksa melihat dengan melek.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Alkan Lagi nabung di sini. Bang Ucok kah? Oh iya, Bang Bang Ucok. Ucok. Bang Ucok ya. Bang Ucok ini Bang Ucok. Apa kabar Bang Ucok? Aku gabung. Iya. Iya Bang Ngomong. Ucok. Itu Detek, bener nggak? Aku intuisi feeling telingaku. benar. Mutazilah sejati file saya ini. Tapi kalau Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Ini Gus, Apakah mereka tidak mengerti bagaimana Tuhan telah? Ya kan begini ya, kan begini. Aku mencoba mengajak diskusi kemarin begini. Yang melihat itu siapa? Kan mereka pakai tafsirnya Ibnu Katsir. Itu ada gajah. Jadi gajah itu benar-benar gajah. Terus itu ada yang namanya Mahmud dan segala macamnya. Terus aku kan tanya, Ibnu Katsir memangnya hadir dalam peristiwa itu? Oh enggak, dia harus referensi ini. Terus ya siapa yang melihat? Ketika masuk siapa yang melihat? Sebetulnya argumentasi mereka sih ya lumayan bagus juga ya. Karena peristiwa itu kan tidak juga lama. Kan itu sesuai dengan persesuaian dengan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad kan. Kalau dilihat dari situ jadi tidak terlalu lama lah rentang waktu. Masalahnya kan siapa yang melihat gajahnya itu gitu. Terus di situ kan ada diksi taro. Nah, di sini kan diterjemahkan nggak melihat toh, memperhatikan. Itu loh. Aku bilang hati-hati terhadap taro karena sebelumnya sudah diskusi di taro yang di surat As-Saffat itu. Gitu. Aro fil manam itu aku nggak menerima kalau itu mimpi. Ya, itu adalah pendapat di masa tuaku karena kita akan kerepotan memaknai fil manam. Manam itu kan seperti masjid, sajadah, sujud. Jadi itu kan biasanya menunjukkan tempat, jadi tempat pembaringan gitu loh. Bukan naum, kalau naum itu tidur gitu. Jadi itu makanya di bawahnya kan oleh Ismail kan taro. Itu kan ditanyakan pendapatmu. Jadi aku berpendapat, bagaimana pendapatmu? Itu kan aro taro. Gitu loh, bukan melihat. Nah, terus di sini juga kan pakai taro itu. Alam taro. Nah, dikirain taro itu apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhanmu bertindak? Jadi dianggap DC iku ono sing delok, yang melihat itu menuliskan sejarah itu menjadi panduannya Ibnu Katsir itu loh. Jadi ada miss di dalam kata ya taro. di Ismail. Gitu loh. Benar. Padahal Dan itu taro perintahnya Ismail. Taro itu Perintahnya bisa- Ismail itu bukan if'al mataro kan? Padahal taro itu melihat memang bisa, tapi kan kita lihat konteksnya. Kalau kalimat ini kan kalimat retorik, kalimat pertanyaan yang nggak perlu jawaban, gitu loh. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah, gitu loh, ya? Bukan apakah kamu tidak melihat, nah itu loh, itu melihat itu tentara gajah, loh, sopo itu loh. Monggo dilanjut. Ya soal Ismail itu ketika ini aro bukan ro'a itu ya, ini aro. Kalau Iya. Nabi Yusuf kan ini ro'a itu. Kalau iya, Nabi iya. Ibrahim ini aro, maksudnya sudah berkali-kali. Dan katanya Nabi Ismail bukan if'al mataro tapi if'al matukmar. Iki ceken sih, bahasa Jawa ini ceken sih perintah apa ngimpi, karena di zaman itu kan masyarakatnya menyembelih manusia semua sampai ke bawah mimpi kan berkali-kali itu. Ini aro. Ya kalau ini ya benang merahnya nyambung ya masyarakat saat itu, terus diksi yang disampaikan nyambung Iya, sih. Ya. Bener. Dan setiap keluar rumah isinya belahi anak. Benang merahnya ya masuk.
Dan Nabi Ismail juga ndak bodoh gitu loh. Jangan if'al ma tu'mar, bukan kayak gitu. Apa bukan if'al ma taro, lakukanlah apa yang kau lihat, bukan seperti itu. If'al ma tu'mar ki cek kan saiki bener diperintah apa gak? Ya, difilter lah informasi Iya. itu gitu ya. Difilter. Bahasanya itu if'al ma tu'mar, bukan if'al ma taro. Nah ini ya, kalau kita lihat surat 37 ayat yang 02 ya, 3702 itu kan pakai ini aro ya, Ya. fil manam. Nah, kalau manam itu kan menunjukkan tempat pembaringan, tempat tidur gitu loh, bukan tidur. Cuman kan mainstream menerjemahkan aro itu lugu banget, melihat di dalam tidur akhirnya mimpi gitu loh. Kalau aku nggak begitu, aku mempunyai pendapat di masa tuaku. Cuman ya sulit diartikan fil manam itu apa. Jadi koyok leyeh-leyeh ngono lho, wong wis sepuh lho. Sopo sing akan melanjutkan dakwaku ini? Maka pendapat itu disampaikan kepada sang putra dalam sebuah diskusi, dijawab sama sang putra, ya kan? Jawabnya itu kan pakai taro, dari aro taro pendapat. Aku berpendapat pendapatmu gitu loh. Bukan melihat terus jadi mimpi, jadi kacau. Kan jadi majataro ya. Jadi maka perhatikanlah apa pendapatmu gitu loh. Kan lucu kalau sama-sama satu jader, di atas itu diterjemahkan melihat, di bawah diterjemahkan pendapat gitu. Jadi konteksnya nggak kena gitu loh. Nggak kena konteksnya. Sama seperti tadi Alvin itu kan alam taro, itu bukan berarti melihat bener-bener. Karena aku menuntut begini loh, siapa yang tahu kalau itu gajah beneran? Terus lari ke tafsirnya dari mana datanya? Gitu loh. Dikira. Interupsi Gus, betul. Bang Vampir nih bisa jelasin ini. Interupsi Gus. Prof, suaramu masuk. Apa sing ora? Bang Andre. Assalamualaikum Bang Vampir. Waalaikumsalam. Ini Bang Andre ada nih. Itu taro itu fi'ilnya madhi atau mudhari? Bang Andre. Setahuana itu Mudhari. fi'ilnya mudhari ya. Mudhari. Tapi fa'ala bukannya itu madhi. Madi. Gimana itu gabungin ya Bang Andre? Itu kan jumlah khobari ya. Karena didahului oleh harfun istifham. Nah, taro itu sebetulnya agak spesial, ro'a itu ya. Asal katanya ro'a. Nah, kalau ro'a itu dalam definisi mu'jam itu dia bermakna jauh lebih konkret, yaitu nazaro. Jadi nazaro fil aini au bil akli. Jadi melihat ya dengan bil aini. Nah, aini itu juga bisa bermakna ilmu. Gitu. Akli itu adalah aklun atau pemahaman begitu. Sebetulnya gitu, itu pada yang disematkan pada kata ro'a. Kalau absaro kalau basar itu adalah fungsi daripada ro'a gitu. Begitu juga dengan nazara gitu. Nator ya. Nah, kalau alfil itu artinya apa aja Bang Vampir? Gajah, kemudian ada arti lain nggak? Ada. Kalau dalam kata kerja dia adalah kata kerja mutadi. Jadi fayala. Ini kita ambil dari kata kerjanya ya. Misalnya kalau ada kata kerja fayala artinya yang mengkelirukan, membuat keliru gitu. Nah, maka pada kata kerja yang sifatnya tambahan mutadi gitu ya, itu pasti dia membawa objek gitu. Jadi memang ada kaidahnya sebenarnya, dan itu sangat bisa diklarifikasi. Al-ta'diyatu hiya makana fa'ilan lazim maf'ulan gitu. Jadi kata kerja yang ta'diyah itu maf'ulnya itu adalah subjek
objeknya itu sendiri. Jadi kalau fayyala, maka kata dasarnya itu adalah filun. Kalau fayyala mengkelirukan atau membuat keliru, maka objeknya itu adalah kekeliruan. Masdar dari kata itu. Nah, ada identifikasi dan klarifikasi yang harus dilakukan di antara keduanya. Yang pertama ada sesuatu isim gitu, isim yang digunakan ya tadalu untuk menunjuk tadalu sayin gitu. Jadi sesuatu yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah benda atau pengenalan gitu. Misalnya filun juga berarti gajah, tetapi filun juga adalah akar kata, baik itu dari masdar kiasi ataupun simai misalnya. Itu kira-kira begitu dalam pengambilan mustaq kalau berdasarkan kaidah mazhab Basrah ya, dari segi bahasa. Begitu. Jadi kalau ashabul fil juga itu dia adalah jumlah majemuk sebetulnya. Jadi kalau rumah tangga diterjemahkan tempat tinggal yang ada alat naiknya, maka rusak tuh cakupan dan batasan dari kata rumah tangga itu. Kira-kira begitu tuh kalau saya melihatnya begitu. Mas Vampir, kalau di surat kita kembali ke surat 37 ya. Itu kan nanti muncul lagi ada ru'ya. Jadi qad sodaktar ru'ya ya. Ru'ya inna kazalika nazil musinin. Kalau Depak kan menerjemahkannya begini, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi. Karena di atasnya dia sudah dipatok mimpi tentang arok filmanan itu. Gitu. Jadi ya kacau. Padahal kan bukan mimpi. Jadi kan segini, seharusnya kan begini. Sesungguhnya engkau telah membenarkan pendapat itu. Gitu. Karena ru'ya ini selalu sederhana. Jadinya kok mimpi lagi gitu. Itu kan satu jeder itu Kang Mas. Cuman kita sebetulnya beda ya. Kalau menurut jenengan taro itu fiilnya apa? Mudari. Oh, betul. Sama. Kalau arok? Betul. Kalau arok mudari juga, tetapi bentuk pihak pertama. Betul. Itu mudarek semua itu fiilnya. Gitu loh. Jadi sedang gitu. Jadi muncul tiga kata kan, taro, arok, ru'ya yang semuanya satu jader gitu loh. Aku jelaskan. Konteks ini meminta ketiga kata yang satu jader harus diterjemahkan sama. Kalau di atas itu aku berpendapat bagaimana pendapatmu, di 105-nya engkau telah membenarkan pendapat itu gitu loh. Bukan mimpi. Jadi kan ini diskusi antara Bapak Ibrahim dengan putra tercintanya kan begitu gitu. Cuman ya engkau awak ujung-ujungnya jadi memang jangan pendapatmu sendiri lah, pendapat sopo. Monggo Mas Amir. Jadi memang gini Gus. Jadi gini Gus. Jadi kalau sebuah kata jika dia belum disandarkan kepada kalimat, maka dia berkaidah mustarak fil lafzi gitu. Jadi dia masih disifati sebagai sesuatu yang umum. Itu satu, yang pertama itu kaidahnya. Di dalam mufradat gitu ya. Setiap kata itu dia mempunyai banyak makna juga gitu. Nah itu tergantung maknanya, nanti tergantung kepada konteks jumlah atau kalimatnya. Cocok. Itu yang harus kita pahami juga. Jadi bahwa Bang Andre, jadi penyembelihan itu bukan perintah Allah ya. Ya kalau azhaba diterjemahkan menyembelih itu, padahal azhaba juga ada makna lain gitu selain itu sebenarnya. Iya, enggak, maksudnya pengorbanan itu dalam ayat itu kan bukan perintah sebenarnya. Bukan. Makanya Nabi Ismail atau Ishak itu bilangnya if'al ma tu'mar kan. Iya.
kan kalau mau dilihat pada konteks itu sebetulnya yang mau di cross check itu sebetulnya arok dalam arti yang menjadi pandangan saya gitu. Kan kalau arok dalam bentuk kalimat mudari pihak mufrad itu tadi bentuknya itu gitu sebetulnya. Jadi kalau ro'a tadi dalam masdar dalam bentuk masdar itu adalah ru'yatan, maka sebetulnya kalau kita mengacu kepada kata dasar lihat yang nanti pada Arabik itu kita menggunakan akhiran awalan dan akhiran an. Jadi penglihatan gitu. Nah, penglihatan itu bisa disinonimkan ya di dalam bahasa Indonesia itu seperti visi gitu sebetulnya itu. Jadi bisa itu, nggak harus itu tadi gitu, nggak harus tadi yang Gus Betik bilang apa misalnya kok mimpi gitu misal, nggak harus itu sebetulnya. Betul. Itu lebih ke visi gitu. Memang cara pandang dia memandang ke depan. Ah itu betul itu sebetulnya itu lebih memenuhi ini ya, memenuhi konteks sebetulnya Gus Betik. Betul. Cuman publik mengatakan melihat, dan itu di dalam dia menerjemahkan manam aja keliru. Manam itu kan bukan tidur. Kalau tidur kan naum. Betul karena memang begini juga Gus, itu kan pada kata naum itu sebetulnya yang digunakan itu adalah zorfun sebenarnya kalau mau dilihat kepada bentuk katanya ya. Jadi dia zaraf itu. Jadi kalau zaraf itu tidak hanya bicara zaman wa makan atau waktu tempat, tetapi juga dia bisa menjadi hal, situasi, kondisi sebetulnya. Tetapi itu juga kalau dia menggunakan alif lam, maka ada kemungkinan dia sesuatu yang berbeda dari yang umum begitu, karena dia makrifat itu sebetulnya. Khusus berarti ya. Betul, gitu. Fil manami kan begitu penulisannya ya, bukan fi manamin gitu, tapi fil manami. Itu harus menjadi highlight juga tuh Gus, untuk sesuatu yang dibubuhi alif lam ta'rif ya, maka sesuatu yang ta'rif wajibul sesuatu yang ma'rifah wajibul ta'rif gitu, dia harus didefinisikan. Begitu prinsip mekanisme kaidahnya gitu, kira-kira begitu gitu. Cuman begini loh Kang Mas ya, aku kadang-kadang repot. Aku ini orangnya nggak bisa nganu sih ya. Aku tuh terlalu blablaan kalau ngomong itu kadang-kadang. Seharusnya aku itu nggak begitu. Cuman karena karakternya di jalanan memang begitu, akhirnya ya blablaan kalau ngomong. Aku takutnya orang tersinggung gitu. Begini, kita nggak sebut nama ya. Yang kita diskusikan itu kan permasalahannya, bukan personalnya. Bagaimanapun mereka tetap saudara kita lah ya. Orang kita sebetulnya satu kok ya. Memperjuangkan bagaimana Dinullah ini bisa menjadi berkibar ya di muka bumi. Cuman cara pandang kita aja yang beda. Yang aku berpikir begini, aku 2 kali loh Kang Mas berdebat masalah terjemahan Al-Quran dengan mereka yang sudah alumni dari Al-Azhar Kairo sana. 2 kali, termasuk yang ini ya. Terus yang beberapa waktu lalu itu masih press related. Anaknya itu anak daerah mana ya, Jawa Barat sana. Begitu kita ada acara, dia sengaja datang ke sini, ketemu aku dan kita diskusinya itu di tentang penyaliban gitu loh. Otaknya itu ya masih otak umum. Jadi ada yang diserupakan, padahal Al-Quran kan tidak mengatakan ada yang diserupakan. Di domirnya itu nggak ada loh itu. Makanya Al-Quran tidak menjelaskan siapa yang disalib, karena penyalibannya nggak ada. Coba kita perhatikan. Solabuhu, kotaluhu, subiha, seharusnya subihahu. Tapi kan nggak ada hu-nya itu, nggak ada domirnya.
subiha lahum gitu loh. Siapa yang disubihakan? Apa yang disubihakan? Harusnya kan cerdasnya ke sana. Ini kuat. Iya, betul. Kita diskusi habis-habisan terus ngene Kang Mas. Aku iki arek embongan ndek niku